Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman nanti. Sahabat muslim dan sahabat muslimah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kejadian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercatat di buku-buku sirah karangan para ulama, yaitu yang berkenaan dengan hijrah ke Habasyah. Jadi hijrah ke Habasyah ini terjadi 2 kali. Yang pertama dilakukan oleh sebagian kecil para sahabat. Kemudian yang kedua hijrah lagi dengan jumlah yang lebih besar. Yang mana jumlahnya itu 100-an yang hijrah yang kedua. Baik, hijrah ke Habasyah terjadi pada tahun kelima kenabian. Jadi tahun kelima setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi. Waktu itu beliau masih berdakwah di Makkah. Maka disinilah terjadi hijrah ke Habasyah. Faktor yang menyebabkan proses hijrah ke Habasyah ini adalah karena gangguan kaum musyrikin yang semakin dahsyat. Mereka mulai menyiksa kaum muslimin, orang-orang yang masuk Islam, terutama orang-orang yang lemah di antara mereka. Bahkan para sahabat yang mulia seperti Utsman bin Affan juga sama mendapatkan siksaan, yaitu diasapi, digulung di tikar kemudian diasapi. Bilal bin Rabah Khabbab bin Al-Ard, dan masih ada sahabat-sahabat yang lain, dan bahkan banyak mereka mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Dan tentu yang paling banyak menerima siksaan adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad juga mengalami siksaan yang paling berat dari orang-orang kafir Quraisy. Pernah dilempar lututnya dengan batu sampai berdarah. Ketika sholat ditaruh di pundaknya kotoran atau isi perut unta seperti itu Dan masih banyak hal-hal lain yang dialami oleh Rasulullah SAW. Namun dengan siksaan-siksaan yang ada, gangguan-gangguan yang ada dari orang-orang kafir Quraisy tidak menggoyahkan keimanan orang-orang yang telah masuk Islam, yaitu para sahabat ridwanullahu anhum. Baik sahabat muslim dan sahabat muslimah, ketika penyiksaan semakin dahsyat, kekejaman orang-orang kafir Quraisy semakin terlihat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyelamatkan kaum muslimin dari siksaan mereka. Jadi Rasulullah berupaya mencari cara bagaimana caranya menyelamatkan kaum muslimin. Ditambah lagi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang menerangkan bahwasannya bumi Allah ini luas. Allah berfirman di surah Az-Zumar ayat 10. Lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi Rasulullah pengen menyelamatkan kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya bumi Allah ini luas Ditambah lagi Rasulullah SAW mengetahui bahwasannya di daerah Habasyah
ada seorang raja yang bernama As-Samah An-Najasyi, adalah seorang raja yang adil dan tidak mendolimi seseorang pun. Ya, jadi ada seorang tidak pernah didolimi oleh Raja An-Najasyi ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah. Maka berangkatlah 16 orang. Ini rombongan pertama yang hijrah ke Habasyah. 16 orang berangkat yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Yang mana rombongan ini dipimpin oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan termasuk salah satu yang hijrah adalah istri dari Utsman, yaitu Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk yang ikut hijrah ke Habasyah. 16 orang, 12 laki-laki dan 4 perempuan. Karena gencarnya siksaan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, dan mereka tidak mungkin membiarkan kaum muslimin untuk berhijrah, maka rombongan ini berangkat di tengah malam. Gelap gulita, tidak ada yang mengetahuinya. Mereka pun berangkat ya pada malam hari. Kemudian ketika mereka tiba di pelabuhan Syaibah, ada salah satu pelabuhan ya, yaitu namanya pelabuhan Syaibah, mereka pun mendapatkan ada 2 kapal dagang yang hendak pergi ke Habasyah. Maka mereka pun menaiki kapal dagang ini menuju Habasyah. Setelah keesokan harinya, orang-orang kafir Quraisy mengetahui bahwasannya ada kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Mereka pun langsung mengejar, tapi mereka tidak mendapati kaum muslimin. Kaum muslimin telah tiba di Habasyah. Jadi ini kisah hijrah ke Habasyah yang pertama. Dan kaum muslimin disambut dengan hangat oleh Raja An-Najasyi, dan mereka mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari Raja Najasyi. Jadi ini kisah tentang hijrah ke Habasyah yang pertama. Ada kisah yang menakjubkan ya di proses hijrah ke Habasyah ini, yaitu tentang sujudnya kaum musyrikin ya, kemudian kembalinya kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Jadi pada bulan Ramadan di tahun yang sama, yaitu di tahun kelima kenabian ya. Jadi sekitar 2 bulan setelah hijrah yang pertama ke Habasyah, maka terjadi sesuatu hal yang sangat besar, yaitu ketika para pemuka dan pembesar Quraisy sedang berkumpul di Ka'bah. Jadi pemuka Quraisy ya, pembesar Quraisy ya, sedang berkumpul di sekitar Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di antara mereka, ini di Ka'bah ya. Kemudian membacakan surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya, dibacakan surah An-Najm. Ketika mendengar lantunan yang indah ini, mereka terkagum-kagum dan mereka mendengarkan penuh khidmat. Benar-benar disimak gitu ya. Indah sekali bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surah An-Najm. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di ayat terakhir dari surat itu, yaitu fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Di sini kita lihat ayat sajadah. Jadi disunahkan ketika membaca ayat ini sujud, gitu ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sujud, dan subhanallah, orang-orang kafir Quraisy ikut sujud bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak lagi mampu mengendalikan diri mereka sendiri. Kalamullah yang agung telah meruntuhkan kesombongan jiwa mereka hingga semuanya menundukkan diri bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Mereka yang mendengarkan pasti paham, ya, mengerti
bahwasannya ini benar-benar kalamullah, perkataan Allah. Setelah kejadian itu, ya, maka yang ikut sujud bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hinaan dan makian dari orang-orang yang tidak sujud. Ya, mulai dimaki-maki itu ya, kemudian yang sujud, ya, mulai mendustakan, membuat berita-berita dusta. Ya, mereka mengatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut berhala mereka dengan ungkapan yang berisi sanjungan dan pujian-pujian indah, sehingga mereka sujud. Padahal Rasulullah membaca surah An-Najm, tidak memuji-muji berhala mereka. Ya, jadi ini memang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya mereka berdosa seperti itu? Untuk, ya, menutupi, ya, sujud mereka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum muslimin yang sedang hijrah di Habasyah mendengar kabar bahwasannya orang-orang kafir Quraisy sujud bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kabar yang terdengar oleh mereka masih simpang siur, masih belum jelas. Ya, ini sujudnya apa seperti itu ya. Bahkan yang mereka dapatkan orang-orang kafir Quraisy telah masuk Islam. Semua kafir Quraisy telah masuk Islam sehingga mereka bergegas, ya, ingin kembali ke Mekah. Langsung bersiap mereka melakukan perjalanan ke Mekah. Ketika mereka tiba di dekat Mekah, belum sampai Mekah, udah dekat di Mekah, mereka mendapatkan kabar yang sesungguhnya, bahwasannya mereka masih kafir. Waktu itu sujud karena mendengar bacaan surah An-Najm yang dibawa oleh Rasulullah, tapi sekarang mereka mengingkari dan masih menyiksa kaum muslimin. Akhirnya sebagian mereka kembali lagi ke Habasyah dan sebagiannya lagi kembali ke Mekah secara sembunyi-sembunyi. Diam-diam masuk ke Mekah. Yang satu lagi kembali ke, sebagiannya lagi kembali ke Habasyah, hijrah lagi ke Habasyah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hijrah kedua ke negeri Habasyah. Jadi penyiksaan, ya, penindasan yang dilancarkan kaum musyrikin semakin meningkat, ya, semakin meningkat, ya, karena menyesal atas kelalaian mereka sujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kemarahan bahwa kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah mendapatkan perlakuan, kebebasan beribadah, penghormatan dan pelayanan yang baik dari Raja Najasyi. Nah, ini yang membuat mereka makin kesal, ya. Akhirnya mereka pun makin meningkatkan penyiksaan mereka terhadap kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW melihat hal ini, ya, bagaimana makin gencarnya kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy menyiksa kaum muslimin, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah kembali. Maka berhijrahlah 83 laki-laki dan 18 wanita. Jadi jumlahnya adalah 101 yang berangkat. 83 laki-laki dan 18 wanita. Tentu hijrah yang kedua ini lebih sulit. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy selalu mengamati dan mengintai gerak-gerik kaum muslimin. Ini kalau ada yang pengen hijrah harus dihalangi dan lain sebagainya. Dia selalu diintai, selalu diawasi, ya. Mereka meningkatkan pengawasan, ya, untuk menggagalkan kaum muslimin yang hendak berhijrah. Ya, akan tetapi pertolongan Allah datang dan, ya, Allah membantu kaum muslimin untuk bisa berhijrah ke Habasyah. Selamat, bisa lolos dari pengawasan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka mendapatkan tempat berlindung yang aman bagi diri dan agama mereka dari Raja Najasyi di negeri Habasyah. Gitu, ya. Ini pertolongan dari Allah. Nah, orang-orang kafir Quraisy merasa tidak senang nih dengan hijrahnya tadi 101 orang ini yang terdiri dari 83 laki-laki dan 18 wanita, merasa tidak senang. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy pun mengutus utusan dua orang laki-laki yang cerdas
dan terpandang, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini dua orang ini cerdas ya, terpandang. Mengutus mereka ke Habasyah. Ngapain ngutus ke Habasyah? Biar Raja An-Najasyi mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Mengembalikan ke Mekah seperti itu ya. Jangan dikasih perlindungan. Akan tetapi Raja Najasyi menolak permintaan dua utusan Quraisy tersebut. Padahal dua orang ini sudah membawa hadiah, Masya Allah. Membawa hadiah dari Mekah, memberikan kepada Raja Najasyi biar apa? Biar Raja Najasyi mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke negerinya. Tapi ditolak oleh Raja Najasyi dan hadiah itu pun dikembalikan kepada keduanya. Ya. Dan ini ya tentu diawali dengan tuduhan-tuduhan dari ya dua orang ini. Ya bahwasannya kedua orang ini kaum muslimin ya mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, bla bla dan lain sebagainya, itu dituduhkan. Namun setelah salah satu sahabat yaitu Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan dengan penuh kejujuran ya kepada Raja Najasyi tentang keadaan kaum muslimin yang ditindas, disiksa, dianiaya ya, dan apabila mereka dikembalikan lagi ke Mekah maka semuanya akan disiksa lagi oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian menjelaskan juga tentang keadaan Nabi SAW yang membawa kebenaran yaitu Islam. Maka Raja Najasyi menolak. Ya, setelah mendengar penjelasan dari Ja'far bin Abi Thalib sebagai perwakilan dari kaum muslimin, akhirnya Raja Najasyi memutuskan untuk mengembalikan hadiah dan menolak untuk mengembalikan orang-orang Islam yang hijrah ke Habasyah dan tetap melindungi mereka di negeri Habasyah. Akhirnya kedua orang utusan kafir Quraisy yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah kembali ke Mekah dengan tangan kosong. Mereka gagal ya membujuk, berdiplomasi dengan Raja An-Najasyi untuk mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah. Jadi demikianlah pembahasan tentang hijrah ke Habasyah yang pertama dan yang kedua, dan pembahasan tentang sujudnya orang-orang kafir Quraisy bersama Rasulullah SAW ketika mendengar bacaan surah An-Najm. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.